Oke, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin, MPTI selaku dosen pengampu aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan, lalu teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 5 yang ada anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Akmalia, lalu ada Mbak Alifia Nur Azizah dan Mbak Tita Syafira. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi badan usaha, lalu yang kedua fungsi dan manfaat badan usaha, lalu yang ketiga bentuk dan mekanisme badan usaha dalam bidang pendidikan. Lalu yang pertama di sini ada definisi badan usaha. Nah, perlu kita ketahui badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan badan usaha menurut para ahli di sini Dominic mengatakan badan usaha merupakan suatu organisasi yang merupakan kombinasi dan koordinasi dari berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Nah, sedangkan menurut Murti Sumarni, badan usaha merupakan sebuah kegiatan dalam mengelola ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan secara luas. Nah, menurut Eklos, sebuah usaha yang bentuknya adalah badan usaha dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan menurut Molengraf, badan usaha merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat keluar untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi di dalamnya. Kemudian akan dilanjutkan Mbak Alifia. Poin yang kedua yaitu fungsi dan manfaat mendirikan badan usaha. Fungsi badan usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi komersial. Fungsi komersial yaitu untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga yang bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Yang kedua yaitu fungsi sosial, berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Fungsi komersial meliputi yang pertama fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pengarahan, pengoordinasian dan pengawasan. Kemudian fungsi operasional meliputi bidang sumber daya manusia, bidang produksi, bidang pemasaran dan bidang pembelanjaan. Fungsi sosial terdiri dari dua. Yang pertama penyedia kesempatan kerja. Semakin maju dan berkembang suatu badan usaha, semakin banyak tenaga kerja terserap karena kesempatan kerja yang tersedia lebih luas. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup. Etika bisnis yang sehat mengharuskan setiap badan usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Manfaat mendirikan badan usaha ada 4. Yang pertama sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai sarana promosi, sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan hukum, dan mempermudah mendapatkan suatu proyek dan pengembangan usaha. Baik, yang ketiga, bentuk dan mekanisme pendirian badan usaha bidang pendidikan. Yang pertama yaitu koperasi, badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dengan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.
kegiatan wirausaha, koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Karena itu, koperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya. Yang kedua yaitu sekolah formal. Lembaga pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam sekolah sangat relevan dengan kondisi bangsa yang sedang mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Guru yang berjiwa entrepreneur juga mencoba untuk menciptakan hubungan istimewa dengan masing-masing muridnya. Yang nomor 3, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan satuan bentuk sistem pembelajaran nonformal yang dapat diperagakan. Contohnya dalam pelatihan atau seminar dapat menstimulasi keterampilan seseorang dalam berwirausaha yang tidak berkaitan dengan pendidikan formal pada umumnya. Sementara itu, seminar kewirausahaan relatif lebih singkat dibandingkan pelatihan. Namun keduanya baik seminar atau pelatihan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan potensi, mendorong intensi, media penambah pengetahuan tentang kewirausahaan. Oke, baik, dikarenakan pemaparan materi tadi kami sudah selesai, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan mengangkat tangan untuk 5 penanya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Asri Woro Andi, NIM 2120002. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa kan koperasi itu kan belum berkembang secara signifikan. Terus mengingat keterbatasan kualitas SDM dan teknologi informasi dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Lalu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan koperasi? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya langsung dikirim ke grup ya, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewa apakah yayasan bisa dijadikan sebagai badan usaha yang fungsinya sebagai tempat untuk mencari usaha? Oke, baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Tria. Selanjutnya, iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewa dari 2120141. Izin bertanya. Kan kalau kita kan sudah menempuh dunia pendidikan ya, nanti itu menjadi guru ataupun nanti jadi kepala sekolah, nah nanti menurut jalan masing-masing ya gitu. Nah, pertanyaan saya, karena kita itu lingkupnya pendidikan ya, ini syarat apa aja yang diperlukan dalam membentuk badan usaha sekolah formal? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Ya. Untuk perkenalan, nama saya Yudhana Risa, kuasa hukum 205. Nah, izin bertanya, apakah sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah yayasan itu diperbolehkan secara undang-undang memiliki unit usaha atau perusahaan berbentuk PT? Baik, terima kasih. Berbeda tadi ya, iya ya. Apakah yayasan bisa melakukan usaha? Pertanyaannya ada? Yang lain juga, yang lain. Yang lain. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menilai aktivitas badan usaha bidang pendidikan non formal dari dua jenis pelatihan, on job training dan off job training? Baik, terima kasih. Satu lagi. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya. Oke. Silakan untuk yang bertanya bisa kirim di grup ya. Dan berikan kelompok kami untuk menjawab.